Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok 3. Yang pertama adalah saya, Salsabila Room sebagai moderator. Yang kedua adalah Finalia. Yang ketiga ada Marsyanda Vera Febiola. Yang keempat ada Kristiani. Yang kelima ada Sigit Pamuter. Yang keenam ada Dinda Putri Ifoliana. Dan yang terakhir ada Maria Adi Ayu. Baiklah, pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas mengenai obligasi. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dari obligasi. Obligasi itu sendiri merupakan surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan dengan jangka waktu tertentu. Nah, obligasi itu merupakan bentuk surat utang yang dikenakan bunga. Obligasi mengharuskan pembayaran bunga dilakukan secara berkala, dan nilai nominalnya harus dibayarkan kembali pada tanggal jatuh tempo. Intinya obligasi ini adalah surat utang. Surat utang ini dikeluarkan oleh institusi, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun korporasi atau swasta. Jadi ketika pihak tersebut memiliki hak untuk menerbitkan surat utang atau obligasinya itu. Nah, di sini ada contoh obligasi. Contoh obligasi itu yang pertama ada surat utang negara atau SUN. Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia. Obligasi ini diterbitkan pemerintah sebagai cara untuk mendanai defisit APBN. Terus yang kedua ada obligasi rekap atau OR. Tujuan diterbitkannya obligasi ini adalah untuk mendukung program rekapitalisasi perbankan yang dilakukan oleh pemerintah. Terus yang ketiga itu ada obligasi retail Indonesia atau ORI. Obligasi ini sebenarnya memiliki tujuan yang sama dengan SUN. Hanya saja obligasi ini memiliki nominal yang lebih kecil. Terus yang keempat dan yang terakhir itu ada surat berharga syariah negara atau SBSN. Ini adalah contoh obligasi pemerintah yang dijalankan sesuai prinsip syariah Islam. SBSN disebut juga sebagai sukuk negara. Berikut adalah karakteristik dari obligasi. Yang pertama, nilai obligasi. Hal ini merujuk pada jumlah uang yang dibutuhkan oleh pihak penerbit obligasi, sehingga mereka mengeluarkan obligasi dengan jumlah sekian. Informasi tentang nilai ini akan dicantumkan oleh penerbit obligasi di awal sebelum melakukan penawaran secara umum. Biasanya penerbit obligasi akan memberitahu juga tujuan penggunaan dana dari obligasi tersebut. Kemudian penerbit obligasi harus mengembalikan uang itu dengan besaran kupon yang sudah dijanjikan olehnya. Yang kedua, waktu pembayaran. Obligasi biasanya memiliki waktu pembayaran yang jelas. Untuk membayar obligasi, penerbit bisa saja melakukan sebulan sekali, 3 bulan sekali, atau per semester. Next. Yang ketiga, jatuh tempo. Jangka waktu obligasi ada yang kurang dari 5 tahun, ada juga yang jangka panjang, yaitu lebih dari 5 tahun. Secara umum, investor lebih senang memilih obligasi maksimal 5 tahun karena resikonya lebih rendah. Yang keempat, parsipal dan besaran kupon. Parsipal atau bisa disebut juga dengan nilai nominal merupakan harga obligasi yang terendah. Harga ini juga
Harga ini juga sudah ditentukan oleh pihak yang menerbitkan obligasi bersama dengan persentase besaran kupon atau bunga. Yang selanjutnya ada jenis obligasi berdasarkan penerbit. Yang pertama ada corporate bonds, adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan baik yang berbentuk badan usaha milik negara atau badan usaha swasta. Yang kedua ada government bonds, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Yang terakhir ada municipal bond, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik atau public utility. Selanjutnya ada jenis obligasi berdasarkan sistem pembayaran bunga. Yang pertama ada zero coupon bonds, obligasi yang tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik, namun bunga dan pokok dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Yang kedua ada coupon bonds, obligasi dengan kupon yang dapat diuangkan secara periodik sesuai dengan ketentuan penerbitnya. Ada dua, yaitu yang pertama fixed coupon bonds, obligasi dengan tingkat kupon bunga yang telah ditetapkan sebelum masa penawaran di pasar perdana dan akan dibayarkan secara periodik. Yang kedua ada floating coupon bonds, obligasi dengan tingkat kupon bunga yang ditentukan sebelum jangka waktu tersebut berdasarkan suatu acuan tertentu seperti average time deposit, yaitu rata-rata tertimbang tingkat suku bunga deposito dari bank pemerintah dan swasta. Jenis obligasi berdasarkan hak penukaran atau opsi. A. Convertible bonds, obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengkonversikan obligasi tersebut ke dalam jumlah saham milik penerbitnya. Yang kedua ada exchangeable bonds, obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menukar saham perusahaan ke dalam sejumlah saham perusahaan afiliatas milik penerbitnya. Callable bonds, obligasi yang memberikan hak kepada emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut. D. Putable bonds, obligasi yang memberikan hak kepada investor yang mengharuskan emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut. Jenis obligasi berdasarkan jaminan atau kolateralnya. 1. Secured bonds, obligasi yang dijamin dengan kekayaan tertentu dari penerbitnya atau dengan jaminan lain dari pihak ketiga. Dalam kelompok ini termasuk di dalamnya adalah guaranteed bonds, obligasi yang pelunasan bunga dan pokoknya dijamin dengan penanggungan dari pihak ketiga. B. Mortgage bonds, obligasi yang pelunasan bunga dan pokoknya dijamin dengan anggunan hipotek atas properti atau aset tetap. C. Collateral trust bond, obligasi yang dijamin dengan efek yang dimiliki penerbit dalam portofolionya, misalnya saham-saham anak perusahaan yang dimilikinya. 2. Unsecured bonds, obligasi yang tidak dijaminkan dengan kekayaan tertentu, tetapi dijamin dengan kekayaan penerbitnya secara umum. Keuntungan dan kerugian obligasi. Keuntungan, 1. Memperoleh keuntungan berupa capital gain atau keuntungan dari selisih harga jual setelah dikurangi dengan harga beli. 2. Cocok untuk tabungan jangka panjang. Umumnya, surat utang memiliki jangka waktu dalam kisaran 5 tahun ke atas. 3. Lebih aman dan lebih dapat diandalkan, terutama jika kamu memilih obligasi pemerintah. 4. Biaya penerbitan obligasi cenderung lebih murah dibanding penerbitan saham. 5. Memberi pendapatan tetap atau fixed income berupa kupon. Kerugiannya ada 1. Tingkat bunga pada obligasi sangat bergantung pada besaran bunga di pasar keuangan. Jika harga obligasi naik, maka tingkat bunga akan turun, begitupun sebaliknya. 2. Walaupun termasuk sebagai investasi yang aman, investasi obligasi tetap memiliki risiko gagal bayar, terlebih jika peminjam tidak mampu membayar bunga dan pokok utang.
Tiga perusahaan yang mengeluarkan obligasi bisa memiliki kemungkinan untuk melakukan penarikan sebelum masa jatuh tempo apabila terdapat persyaratan tersebut dalam kontrak perjanjian. Faktor yang mempengaruhi peringkat obligasi. 1. Profitabilitas. Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam hubungannya dengan tingkat penjualan, aset, maupun modal saham sendiri. Tingkat profitabilitas yang tinggi menurunkan risiko insolvensi atau ketidakmampuan membayar utang. Dengan demikian, peringkat perusahaan akan semakin membaik. 2. Likuiditas. Kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Rasio likuiditas merupakan rasio keuangan yang mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek. Yang ketiga, ukuran perusahaan atau size. Ukuran perusahaan merupakan pengukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan total aset, penjualan, dan ekuitas. Aset yang dimiliki perusahaan bisa relatif lebih besar jumlahnya sehingga dengan aset tersebut dapat digunakan untuk jaminan membayar obligasi. 4. Leverage. Rasio leverage merupakan rasio yang menunjukkan tingkat proporsi penggunaan utang dalam membiayai investasi. Semakin rendah nilai rasio, maka semakin kecil aktiva yang didanai dengan utang. Tingkat leverage yang tinggi kurang baik karena tanggungan beban bunga utang. Apabila tingkat leverage yang tinggi atau extreme leverage menyebabkan perusahaan tidak mampu melunasi seluruh kewajibannya termasuk obligasi, maka peringkat obligasi perusahaan menjadi kurang baik. Kelima, umur obligasi. Jatuh tempo adalah tanggal di mana pemegang obligasi akan mendapatkan kembali pokok atau nilai nominal obligasi yang dimilikinya. Periode jatuh tempo obligasi bervariasi dari 1 tahun hingga di atas 5 tahun. Obligasi yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun akan lebih mudah untuk diprediksi, sehingga memiliki resiko yang lebih kecil dibanding dengan obligasi yang memiliki periode jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Terima kasih kepada Zidit atas penjelasannya. Baiklah, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang obligasi. Agar pengetahuan kita tidak berhenti saja, saya akan membuka sesi diskusi, yang mana kalian bisa menanyakan, menyanggah, maupun memberikan tanggapan terkait obligasi. Silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Silakan Lati. Pertanyaannya, bagaimana cara mengurangi resiko yang sering dihadapi oleh para penerbit obligasi? Terima kasih. Sekali pertanyaan dari Latina. Silakan teman-teman, ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Latina? Izin menjawab pertanyaan dari Lavina. Silakan Kristiani. Untuk menghindari resiko dari obligasi tersebut, biasanya ada tips-tips tersendiri, yaitu yang pertama, beli saat harganya turun. Harga obligasi bisa turun kapan saja, misalnya saat terjadi inflasi. Yang kedua, tahan obligasi. Yang ketiga, diverifikasi sejak awal berinvestasi. Yang keempat, pilih obligasi yang jatuh temponya lebih lama. Yang kelima, terapkan analisis penilaian. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Kristiani. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian setuju dengan jawaban Kristiani atau ada yang ingin mungkin menyanggah atau memberikan tanggapan terkait penjelasan tersebut? Saya ingin memberi sanggahan ya.
Untuk tadi kan dibahas tentang menghindari resiko obligasi tipsnya. Nah, itu yang kedua kan ada tahan obligasi kan. Nah, itu untuk tahan obligasi sendiri itu maksudnya apa ya? Pertanyaan tambahan ya Mbak Melia. Teman-teman ada yang mau menjawab pertanyaan tambahan dari Melia ini? Izin menjawab sanggahan dari Melia. Jika sedang tidak butuh dana mendesak, menjual obligasi bukanlah pilihan yang tepat. Ketika harganya sedang turun, sebab biasanya bukan hanya nilai obligasi saja yang turun, tapi juga nilai instrumen investasi lainnya. Menahan obligasi sejatinya memang sedikit merugikan, tapi hanya sesaat saja. Jika kondisi sudah kembali normal, harga obligasi juga ikut normal atau lebih tinggi daripada harga belinya. Jadi, tidak perlu terburu-buru untuk menjualnya. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Bunda. Untuk pertanyaan pertama ini mungkin sudah selesai. Kita lanjut pertanyaan kedua. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya. Berdasarkan penjelasan tentang keuntungan dan kerugian obligasi tadi, saya ingin bertanya, apakah di masa sekarang jika kita berinvestasi di obligasi dapat terjamin aman? Terima kasih pertanyaannya. Teman-teman ada yang ingin menjawab pertanyaan dari sedikit? Saya ingin mencoba menjawab dari pertanyaan sedikit. Silakan Mbak Nursyati. Ini menurut saya meski obligasi dinilai aman, investasi obligasi tetap memiliki risiko gagal bayar. Terlebih jika penjamin tidak mampu membayar bunga dan pokok utang. Perusahaan yang mengeluarkan obligasi berpotensi melakukan penarikan sebelum masa jatuh tempo apabila terdapat persyaratan tersebut dalam kontrak perjanjian. Begitu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Mas Yanda. Teman-teman sudah cukup atau ada yang ingin bertanya lagi? Sudah cukup. Baiklah, sebelum mengakhiri diskusi pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari penjelasan mengenai obligasi. Obligasi merupakan surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan dengan jangka waktu tertentu, yang mana obligasi dapat dikeluarkan oleh institusi baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun korporasi swasta. Ada beberapa karakteristik obligasi yang perlu kita ketahui, yaitu nilai obligasi, waktu pembayaran, jatuh tempo, prinsipal, dan besaran kupon. Obligasi dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan penerbitnya, berdasarkan sistem pembayaran bunga, berdasarkan hak penukaran atau opsi, dan berdasarkan jaminannya. Dalam obligasi atau surat utang ini juga memiliki keuntungan dan kerugian di dalamnya. Keuntungan obligasi yaitu mendapatkan bunga atau kupon dalam investasi obligasi, mendapatkan keuntungan berupa selisih harga jual setelah dikurangi harga beli, cocok untuk tabungan jangka panjang, lebih aman dan rendah resikonya dibandingkan dengan saham, tersedia dalam banyak pilihan, seri dalam pasar sekunder. Sedangkan kerugian dalam obligasi yaitu tingkat bunga pada obligasi sangat bergantung pada besaran bunga di pasar keuangan. Walaupun termasuk sebagai investasi yang aman, investasi obligasi tetap memiliki risiko gagal bayar, terlebih jika peminjam tidak mampu membayar bunga dan pokok utang. Perusahaan yang mengeluarkan obligasi bisa memiliki kemungkinan untuk melakukan penarikan sebelum masa jatuh tempo apabila terdapat persyaratan tersebut dalam kontrak perjanjian. Demikianlah hasil dari diskusi kita pada hari ini terkait obligasi.
Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.